Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba sensasi menyeberang ke Surabaya dengan menggunakan kapal wisata KM Kirana 7. Kapal ini diresmikan langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Salahuddin Uno pada tanggal 18 Desember 2021 dan mulai beroperasi pada tanggal 6 Januari 2022 dengan rute ruang laut dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Pelabuhan Lembar, Lombok Barat. Kapal baru milik PT Dharma Lautan Utama ini melayani penumpang orang dan barang. Dan untuk tiketnya sendiri kita bisa dapatkan melalui aplikasi DLU Ferry. Untuk cara pemesanannya mirip seperti aplikasi Traveloka atau aplikasi tiket lainnya. Kita juga bisa datang langsung ke loket tiket di pelabuhan. Untuk harga tiketnya sendiri sangat terjangkau, yaitu untuk kelas VIP-nya 250.000 untuk dewasa dan 170.000 untuk anak-anak, sedangkan kelas ekonominya adalah 150.000 untuk dewasa, sementara untuk anak-anak di harga Rp100.000. Nah, sebelum kita masuk ke kapal, kita akan check in dulu di sini ya. Jadi kita akan mencetak tiketnya yang sudah kita pesan. Untuk jam keberangkatan dari Lombok yaitu pada pukul 13 waktu Indonesia bagian tengah. Ya, ini sekarang saya sudah berada di atas kapal. Jadi para penumpang sedang mencari posisi atau mencari tempat yang pas selama 20 jam ke depan nanti ya, di mana para penumpang akan duduk. Kita bisa memilih tempat duduk sendiri, jadi kita tidak bisa memesannya di tiket. Setelah masuk ke kapal kita akan memilih sendiri tempatnya, apakah memilih untuk tidur ya di tempat tidurnya, dan apakah kita memilih untuk duduk di tempat hiburan. Ada kursi-kursi di sini yang sudah tersedia. Ya, sekarang sudah jam 1. Ini kapalnya sudah bersiap-siap untuk berangkat ya. Ya, ini di dek 1 berisi mobil penumpang dan juga mobil barang. Ini adalah suasana di dek paling atas atau rooftopnya ya. Di lantai 4. Di sini ada tempat untuk bermain anak-anak ya. Jadi kalau bawa anak mereka bisa bermain di sini. Ada juga tempat santai-santai duduk di kursi ya, sambil melihat pemandangan. Ya, ini kapalnya sudah berangkat dari Pelabuhan Lembar menuju Pelabuhan Merak, Surabaya. Perjalanan akan kita tempuh selama 20 jam. Dan diperkirakan kita akan sampai di Surabaya pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. KM Kirana 7 menggunakan teknologi mutakhir yang sangat memprioritaskan keselamatan kenyamanan pelayaran. KM Kirana 7 memiliki fasilitas yang sangat lengkap ya. Beberapa fasilitas diantaranya adalah ada ruang difabel, ada kafetaria, musola, area bermain anak. Ya, jadi selama perjalanan anak-anak bisa bermain di sini secara bebas dan gratis. Nah, ada juga kostum superhero yang bisa dipakai oleh anak untuk bersuah foto.
Ada tempat fitness juga ya, bagi Anda yang mau berolahraga bisa di sini. Dan area pertunjukan musik. Fasilitas hiburan akan membuat penumpang betah selama perjalanan. Biasanya selama perjalanan penumpang dipersilahkan untuk menyumbang lagu, dan saya nggak tahu ya apakah ini kebiasaan. Biasanya yang menyumbang lagu itu selalu suaranya tidak masuk atau kurang satu nada lah ya. Oke, ini adalah toiletnya, ya, kamar mandinya. Jadi di sini ada tempat kencingnya, ya. Ada tisunya, ada juga wastafelnya. Nah, untuk klosetnya seperti ini, ya. Ada showernya juga. Kita bisa mandi di sini. Jadi sangat bersih dan nyaman tentunya ya. Ada kamar mandinya banyak ya, tidak hanya di sini ya. Ada juga di deck 4. Nah, yang menarik ada juga toilet khusus untuk difabel. Kalau selama perjalanan, tempat favorit saya tentunya adalah di sini, di kafetaria. Namanya adalah Kafetaria Mataram. Jadi nama-nama di kapal ini menggunakan nama-nama tempat di Lombok. Nah, untuk harganya sendiri di cafe ini sangat terjangkau ya. Jadi kopi hitam, kopi susu ya, 6.000, 8.000. Nah, ini adalah menu makan malam kita atau menu berbuka hari ini, yaitu nasi kuning, telur, plus tahu Bali, perkedel kentang, sambal, ada juga buahnya ya. Jadi tiket itu sudah termasuk makan, fasilitas makan 2 kali ya. Jadi ini untuk menu sahurnya nanti ayam goreng rempah. Nah, ini adalah penyanyi yang tampil di 2 sesi, akan menemani kita sepanjang perjalanan nanti ya. Itu dia pemusiknya dan 2 orang penyanyi. Kalau kita perhatikan detail-detail dalam kapal ini mirip seperti hotel bintang 3 ya, hotel VIP kalau di Mataram. Nah, ini dia informasi detail dari setiap deck ya. Di deck 1 kendaraan mobil, deck 2 kendaraan sedang, kendaraan besar, deck 3 isinya adalah lobby, ada ruang Rejani, gili air, gili meno, ruang senggigi, ruang Mandalika, ruang difabel, ruang medis, kafetaria Mataram dan Sembalun. Ruang merokok juga ada di sini ya. Dan di deck 4 isinya adalah ruang gili terawangan, musola, ada toilet juga di ruang 4 ya. Ya, saat ini kita berada di sisi sebelah kiri dari kapal. Jadi sepanjang perjalanan kapal ini melewati pesisir pantai. Jadi hampir dipastikan kita selalu ada mendapatkan sinyal. Jadi tidak pernah kita kehilangan sinyal. Sementara ini adalah di deck 4, deck 3 maksud saya, di bagian belakang kapal ada tempat untuk berbelanja di sini, mesinnya. Berangkat dari Pelabuhan Lembar,
Pemandangan pertama yang akan kita lihat adalah pemandangan Gunung Agung yang merupakan gunung tertinggi di Pulau Bali dengan ketinggian 3.142 mdpl. Referensi penumpang akan makin lengkap dengan penjelasan dari balik kemudi tentang spot-spot pemandangan yang dilalui. Jadi setiap kita melewati spot-spot penting maka akan ada penjelasan langsung dari balik kemudi oleh awak kapal. Nah, di sini kita melihat kompleks pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU Paiton di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Pemandangan ini akan terlihat lebih jelas dari bagian dek kapal. Ya. PLTU Paiton dengan luas 400 hektar ini menjadi pembangkit listrik vital di Pulau Jawa. Nah, di pagi sekali, awak kapal sudah mengumumkan bahwa kita ada di posisi akan menyaksikan sunrise. Jadi penumpang di sini berkumpul di atas untuk menyaksikan sunrise. Saya akan mencoba mencari posisi yang pas agar mendapatkan sunrise yang bagus. Ya, udah mendekat. Nah, lalu kita sebentar lagi akan melihat jembatan Suramadu yang menghubungkan kota Surabaya dengan Pulau Madura. Jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia dengan panjang 5,4 km membelah Selat Madura. Kita akan leluasa memperhatikan jembatan Suramadu dari berbagai sisi. Kita mau cari posisi atau spot yang paling pas agar kita mendapatkan gambar yang bagus, ya. Groundbreaking pembangunan jembatan ini dilakukan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada tanggal 20 Agustus 2003 dan dibangun serta diresmikan pembukaannya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 10 Juni tahun 2009.
Pembangunan jembatan ini ditujukan untuk mempercepat pembangunan di Pulau Madura, meliputi bidang infrastruktur dan ekonomi di Madura yang relatif tertinggal dibandingkan kawasan lain di Provinsi Jawa Timur. Perkiraan biaya pembangunan jembatan ini adalah senilai 4,5 triliun rupiah. Jadi sangat ramai di atas. Hampir semua penumpang tidak ingin ketinggalan menikmati melintasi jembatan Suramadu. Nah, ini adalah patung Jales Pepa Jayamahe. Kita bisa melihat dengan jelas ya patung Jales Pepa Jayamahe, sebuah monumen TNI Angkatan Laut di Armada Timur Ujung, terletak di Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Lalu kita juga bisa menyaksikan kapal-kapal besar di sini ya, kapal tanker yang mungkin sudah tidak beroperasi lagi, dan itu menandakan bahwa kita sudah sampai di Pelabuhan Merak, Surabaya setelah berlayar kurang lebih selama 20 jam. Itu dia perjalanan kita mencoba sensasi menyeberang ke Surabaya dari Lombok dengan menggunakan KM Kirana 7. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe.